Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada semua santri kelas 7 MTS Qudsiyah dari kelas 7A sampai 7I. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual ya, melalui pembelajaran daring, masih melanjutkan masa orientasi santri baru atau musbah atau pengenalan santri baru Madrasah Saniyah Qudsiyah, dimana santri kelas 7 masih semangat ya. Kemarin kalian sudah menerima beberapa materi dari Bapak Guru. Untuk selanjutnya, materi sekarang yang akan saya sampaikan yaitu tentang ketentuan kenaikan kelas untuk yang kelas 7 dan kelas 8 MTS Qudsiyah. Tentunya kalian sebagai santri kelas 7 pastinya ya ingin nanti bisa menyelesaikan pembelajaran selama 1 tahun sehingga bisa naik kelas, naik kelas menjadi kelas 8. Dan begitu seterusnya, ketika kalian nanti kelas 8 pastinya ingin bisa menyelesaikan pembelajaran sehingga naik ke kelas 9. Dan seterusnya nanti kelas 9 bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang kalau kalian ingin bisa naik kelas dari kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9 ya, kalian harus bisa mengikuti ketentuan kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh MTS Qudsiyah. Sebenarnya mudah saja ya. Yang penting kalian menyelesaikan semua kewajiban sebagai santri MTS Qudsiyah, nanti bisa naik kelas. Nah, ini nanti yang akan saya ulas ya. Kalian ikuti, kalian pahami, dan kalian lakukan di dalam proses pembelajaran selama di MTS Qudsiyah ini. Yang pertama ya, ketentuan kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8 MTS Qudsiyah tahun 2021-2022. Yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap. Baik, ini sudah jelas ya. Karena kenaikan kelas itu 1 tahun sekali ya, bukan 1 semester ya. Berarti dilakukan di semester akhir atau semester genap. Yang kedua dan selanjutnya, kenaikan kelas diputuskan berdasarkan rapat penegas kenaikan kelas yang dihadiri oleh guru mapel, wali kelas, komite, dan panitia ulangan, panitia evaluasi ya, penilaian ya. Jadi gini, yang perlu kalian pahami bahwa kenaikan kelas ini berdasarkan rapat, keputusan rapat ya, bukan hanya ditentukan oleh wali kelas, bukan hanya ditentukan oleh kepala, dan bukan hanya ditentukan oleh guru mapel atau siapa, semuanya ya. Jadi keputusan misalnya ada santri yang tidak naik kelas, itu bukan keputusan perorangan, tetapi keputusan rapat ya. Keputusan rapat yang diikuti oleh semua guru, wali kelas, komite, dan sebagainya ya. Jadi jangan punya anggapan misalnya ada yang tidak naik kelas, karena Pak ini yang menjadikan saya tidak naik kelas. Tidak ada ya, karena semua keputusan itu berdasarkan rapat semua guru. Jadi misalnya ada tidak naik kelas, itu bukan keputusan perorangan, tapi keputusan rapat. Oke. Selanjutnya, nah, kenaikan kelas ini didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan. Nah, ini yang perlu kalian cermati satu persatu ya. Apa saja poin-poin yang menentukan kalian naik kelas dan tidak ya. Jadi ini kenaikan kelas ini tadi berdasarkan keputusan rapat, mempertimbangkan beberapa hal ini. Nah, apa saja ini? Yang pertama,
menuntaskan semua mata pelajaran yang dibuktikan dengan adanya nilai rapor yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Artinya, jika ada satu guru yang tidak memberikan nilai kepada santri, maka santri yang bersangkutan tidak naik kelas. Nah, ini saya kira jelas juga ya. Ini artinya kalian harus mengikuti seluruh mata pelajaran. Tidak boleh ada satu mata pelajaran pun yang tidak kalian ikuti. Ya. Ini harus semuanya diikuti. Jadi misalnya kalian rajin masuk, tapi khusus dalam satu mapel, kalian tidak pernah masuk. Ya, misalnya khusus mapel A karena terlalu sulit atau bagaimana, kalian tidak pernah mengikuti. Akhirnya guru mapel tidak mau memberi nilai karena kalian tidak pernah mengikuti pembelajaran. Misalnya. Nah itu walaupun mapel yang lain kalian ikut terus dan nilainya bagus, masuk semuanya misalnya, tapi ada satu saja yang tidak diikuti. Nah ini bisa menjadi pertimbangan untuk tidak naik kelas ya, karena salah satu syarat naik kelas adalah kalian harus mengikuti semuanya tanpa membeda-bedakan satu mata pelajaran dengan yang lain atau membedakan satu guru dengan yang lain. Nah ingat ya, pokoknya semuanya harus diikuti. Nah, intinya gitu, semua mapel harus diikuti. Ketika ada tugas ya dikerjakan, ketika ada ulangan ya harus diikuti. Selanjutnya, alpa atau tidak masuk tanpa izin tidak lebih dari 15 hari per semester setelah dilaksanakan panggilan pertama dan kedua kepada orang tua oleh madrasah. Jadi artinya dalam satu semester, ya, semester genap atau semester ganjil, ya, semester gasal, kalian tidak boleh ada tidak hadir tanpa izin ya, lebih dari 15 hari. Ya, maksudnya tidak hadir tanpa izin itu berarti misalnya sakit harus ada surat izin, atau mungkin karena ada kepentingan keluar, kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan harus ada izin dari orang tua. Kalau itu tidak masuk perhitungan ini ya. Tapi kalau kalian tidak ada izin sama sekali, nah itu maksudnya jadi alpa. Nah kalau misalnya ada alpa sampai lebih dari 15 hari, maka ini menjadi pertimbangan untuk tidak naik kelas. Tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Makanya rajin-rajinlah masuk sekolah. Kalau ada 15 hari itu nanti tidak naik kelas. Setelah panggilan pertama dan kedua, karena setiap 5 hari tidak masuk nanti ada panggilan kepada wali. Nanti kalau 5 hari lagi tidak masuk lagi atau alpa lagi, jadi 10 hari itu akan ada panggilan yang kedua. Sampai 15 hari nanti panggilan yang ketiga, dan itu juga nanti bisa menjadi keputusan untuk tidak naik kelas. Terus yang ketiga, rata-rata nilai rapor minimal 65. Ya, rata-rata nilai rapor minimal 65. Jadi rata-rata secara keseluruhan, ya, rata-rata secara keseluruhan tidak kurang dari 65. Yang selanjutnya D, nilai di bawah KBM atau ketuntasan belajar minimal, kalau dulu saya KKM ya. KBM nilai ketuntasan belajar minimal tidak lebih dari 3 mata pelajaran kurikulum 2013. Nah, jadi untuk nilai yang di bawah KBM atau di bawah KKM itu tidak boleh ada 3 mata pelajaran di bawah. Misalnya KBM-nya atau KKM-nya 67. Berarti tidak boleh ada 3 mapel yang nilainya di bawah 67. Ya. Seperti itu. Kalau ada 3, nah berarti tidak naik. Ya. Makanya belajar yang sungguh-sungguh biar nilainya mencapai nilai minimal. Ya. Paling tidak nilai kalau bisa ya nilai yang bagus kan gitu ya. Nah terus yang selanjutnya yang E, kelakuan dan baik santri minimal kategori baik.
dan sikap santri ya. Kelakuan dan sikap santri minimal kategori baik berdasarkan hasil pengamatan guru mata pelajaran. Jadi gini. Nanti di situ ada di rapot itu ada nilai sikap ya, nilai sikap santri. Nah, karena ini adalah lembaga pendidikan, ya, pendidikan itu tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi juga membentuk karakter, ya, membeli pendidikan kepada kalian menjadi orang-orang yang berbudi pekerti yang baik. Nah, ketika kalau perilaku ya atau sikap kalian terhadap guru atau terhadap santri atau sampai itu tidak baik, ini berdasarkan pengamatan dari guru dan semua guru dan wali kelas, ini harus kategori baik. Kalau misalnya kalau tidak baik, jadi itu bisa menjadi pertimbangan tidak naik kelas ya. Misalnya nilai kalian bagus, absensinya juga tidak ada alfa lebih dari 15 hari, tapi kelakuannya tidak baik, nah ini kan bisa mencoreng nama madrasah, katakan seperti itu ya. Nah, itu nanti juga bisa menjadi pertimbangan tidak naik kelas ya, makanya kalian harus bersikap yang baik kepada guru, kepada sesama teman, kepada semua aktivitas madrasah, dan kepada semua orang di sekitar kalian ya. Jadi orang yang baik gitu. Terus yang F, nilai rapor lokal untuk setiap mata pelajaran minimal 40 ya. Jadi ini beda dengan yang mapel yang kurikulum 2013 di Kudus ini ada mapel lokal dan jumlahnya juga lumayan banyak ya, khususnya yang nanti kalau kelas 9 itu mapel lokalnya sangat banyak. Nah, untuk nilai lokal itu tidak boleh kurang dari 40 ya. Jadi kalau 40 itu masih bisa. Tapi kalau kurang dari 40, nah ini tidak naik kelas ya. Karena memang mapel lokal ini beda dengan mapel yang kurikulum 2013. Jadi tidak mengikuti KPM yang 67 ya, 40 ini untuk khusus mapel lokal. Nah, selanjutnya G, menuntaskan batas minimal hafalan alfiyah dan perincian. Nah, ini yang penting ya. Kalian di kelas 7 ini harus hafal alfiyah dari bait 1 sampai 100 ya, minimal 100 bait dalam waktu 1 tahun. Ini sebenarnya tidak berat ya. Dalam waktu 1 tahun itu kalian punya waktu 1 tahun untuk menghafalkan 100 bait. 100 bait itu juga tidak terlalu banyak. 1 tahun itu waktu yang lumayan lama ya. Jadi jangan alasan wah terlalu berat menghafalkan 100 bait ya. Ya sebenarnya kalau kalian dicicil ya sedikit demi sedikit disetorkan 100 bait itu sebenarnya cukup mudah ya. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang ini sudah dihafalkan ya, dicicil ya 1 sampai 100 bait. Untuk yang kelas 8 nanti kalau kalian kelas 8 100 bait juga, tapi dari bait 164 sampai bait 263 ya. Karena itu mulai dari batasan materi alfiyah dari kelas 8 dari bait 164 sampai 263. Kalau untuk kelas 7 dari bait 1 sampai 100. Ya, yang terakhir ini hafal minimal materi dasar-dasar faraid ya, yaitu nanti ada menghafalkan tentang asobah, al-furudul muqaddarah dan hijab. Dan nanti kalau sudah disampaikan oleh guru mapel ya. Jadi kalau untuk alfiyah mungkin bisa kalian cicil dari sekarang ya kalau sudah punya kitabnya. Kalau belum ya segera beli kitab alfiyah yang kecil itu yang untuk menghafalkan. Nah, itu bisa kalian cicil 100 bait. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.